Nah ini rasa ini kita pelihara, harus kita pelihara. Karena kalau tidak ada kita akan sombong, merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ulama yang saya lupa. Makanya rubba syahwati sa'atin turithu husnan tawilan. Betapa banyak ya menuruti syahwat sejenak. Ya menuruti syahwat sejenak turithu husnan tawilan. Akan membawa kepada kesedihan yang panjang. Enaknya sudah hilang, tapi kesedihannya yang berkepanjangan. Contohnya banyak ya. Contohnya banyak, misalnya ya orang apa namanya makan banyak misalnya. Kemarin ada itu ya video ya lomba banyakan minum kopi. Gimana itu tidak tahu itu langsung kopi. Wah, karena apa? Ada hadiahnya. Dia mau hadiahnya apa nggak tahu ya, saya nggak sempat lihat itu hadiahnya apa, saya nggak nyari juga di internet ya. Terus saya tanya sih komen-komennya ini kasihan lambungnya, kasihan ginjalnya, kalau balapan minum kopi itu. Ya mungkin itu nggak enak, tapi apa ingin hadiah. Terakhir ada beritanya masuk rumah sakit. Udah tolong menyelamatkan. Tolong menyelamatkan. Banyak contohnya maksiat yang apa namanya yang berupa panggilan syahwat gitu ya. Ketika kita turuti maka akan ada kesedihan yang panjang. Makanya orang berpikir di sini dituntut untuk berpikir. Makanya orang ini ya manusia ya itu semuanya ketika melakukan sesuatu itu mencari kenikmatan. Makanya kenikmatan dunia ya, ketika orang menuruti hawa nafsunya, ada apa? Janji kenikmatan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika melarang untuk melakukan itu, melarang untuk melakukan perbuatan itu, perbuatan yang diharamkan, ini perbuatan ini haram, maka ada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berupa kenikmatan yang lebih besar daripada nikmatnya melakukan maksiat. Contohnya banyak ya. Contohnya banyak sekali contoh. Orang tadi misalkan minum kopi banyak, mencari apa? Hadiah. Tapi ketika dia ini jangan ikut. Kenapa? Karena ini nanti akan apa namanya berbuah sakit. Kopi 30 saya enggak melihat sampai selesai ya, tapi lihat di komen-komennya itu, ini nanti kasihan ginjal, kasihan lambung gitu. Nah, betul. Besoknya masuk rumah sakit, enggak tahu itu. Mudah-mudahan sehat ya, kasih sehat. Ini contoh kecil saja. Banyak contoh-contoh lainnya. Maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita mengajak dan kita tidak mau berpikir panjang ketika kita meninggalkan maksiat ini karena Allah, maka kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan yang kita dapatkan ketika maksiat ini. Jadi contohnya sholat sunnah. Ini contoh yang kecil ya. Ketika kita sholat sunnah, males ya Allah, males. Sholat sunnah males. Kalau nggak sholat sunnah ngapain sih? Apakah ada urusan pekerjaan yang membawa kepada nikmat yang lebih besar, keuntungan yang besar? Tapi kok setiap hari kita males seperti ini. Kenapa kita tidak mau sholat sunnah? Karena ya tadi mengajak, males enakan tengok enak main HP, tengok main HP, macam-macam lah, ngobrol sama temen. Ada kenikmatan yang kita kejar di situ. Tapi apakah kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita tidak sholat sunnah itu lebih besar dibandingkan kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita sholat sunnah gitu? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih menguntungkan? Lah ini kadang-kadang orang ini ya kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah ikhtalatul mizan. Jadi timbangannya itu kacau. Dia tidak bisa menimbang dengan benar, tidak bisa berpikir dengan benar, sehingga dia melakukan hal yang salah. Ya, walaupun dengan melakukan yang salah itu dia mengira dapat kenikmatan. Lah dia mau melakukan hal yang salah tadi demi mengejar kenikmatan yang kecil, tapi dia kehilangan kenikmatan yang
besar. Nah di sini, dan ini masalahnya masalah hati ya. Ketika kita ya bertakbir terus, kemudian dalam hati kita tertanam ya, kalimat takbir ini adalah kalimat yang sangat mulia ya, kalimat langit yang sangat mulia, Allahu Akbar ya. Kemudian kita isi hati kita, nah, nanti kita terus ketika kita ada di persimpangan jalan itu kita mudah ya. Kemudian ketika kita membaca takbir ya, kita membaca Allahu Akbar ya, maka kita merasa bahwa Allah itu besar dan kita ini kecil. Akhirnya kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita menghinakan diri di hadapan Allah. Dan ini yang kalimat takbir ini adalah kalimat yang mengingatkan kita akan ya siapa diri kita, bahwa kita ini kecil, ini kita diingatkan terus dengan kita baca takbir, kita diingatkan terus. Tapi kalau kita tidak memasukkan makna kalimat takbir dalam hati kita, maka kita nggak merasa diri kita ini besar, diri kita ini bisa, diri kita ini mampu gitu loh. Sementara di luar sana ada juga ajakan-ajakan yang mengajak untuk ya merasa diri ini mampu. Kamu tuh mampu, kamu jangan lemah, jangan loyo, kamu tuh kuat, kamu tuh bisa, kamu harus bisa, kamu mampu. Manusia itu adalah hebat ya, sampai ada yang ilmu tak gatot ya, ilmu tak gatot. Jadi manusia lahir ini kan ketika dalam sel sperma yang jumlahnya mungkin jutaan atau puluhan juta ya. Tapi yang masuk ke sel telur, yang membuat sel telur itu cuma satu. Ya, berarti apa? Kita menang. Kamu tuh pemenang. Kamu tuh menang. Ya, satu yang jadi kamu itu kamu yang menang. Kamu lombanya itu kapan? Berarti apa? Kamu hebat. Berarti kamu itu hebat. Loh, hebatnya bagaimana? Kalau sudah jadi itu ya berupa alaq ya, dari yang namanya zigot terus kemudian jadi segumpal darah, alaqah, nggak tahu apa namanya istilahnya itu, saya agak lupa. Ini menempel di rahim ya, padahal kalau rahimnya tidak kuat kemudian nempelnya tidak kuat itu jadi gugur, selesai, masih berupa darah. Kemudian jadi mudghah. Kemudian mudghah jadi tulang dibungkus daging, kemudian menjadi ya tumbuh sampai lahir. Kuat dari mana? Menang dari mana? Menang itu karena usaha kita sendiri. Karena usaha kita sendiri, karena pekerjaan kita sendiri. Kita tidak kerja kok. Ya, di perut itu siapa yang ngasih kita? Yang ngasih kita mata, yang ngasih kita hidung, yang ngasih kita telinga, yang memberi kita jantung, yang memberi kita segalanya. Siapa? Allah. Tapi dinarasikan oleh mereka itu bahwa orang ini hebat, saya ini hebat. Ya, supaya orang merasa kuat, maka dirinya harus merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu. Akhirnya, ya ketika ini difahami dengan konteks yang salah, maka akhirnya apa? Melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya merasa dirinya kuat, akhirnya terjebak kepada kesombongan. Padahal yang namanya kesombongan itu adalah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawan fitrah kehinaan manusia. Bahwa manusia itu adalah hina, manusia adalah lemah. Bahkan ya fisik manusia itu sendiri itu bukti bahwa manusia itu lemah. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu lemah. Nah, supaya apa? Supaya manusia mau tunduk dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia lemah, manusia itu butuh makan, nggak bisa, butuh minum, ya, butuh makan, butuh minum, ya. Ya kalau tidak makan sakit, dia butuh pakai jaket. Kalau tidak pakai jaket, perasaan
sedikit, makan banyak sedikit nanti terus macam-macam sakitnya. Ini manusia lemah. Nah, ini orang karena ya yang dipikirkan itu adalah kekuatan manusia. Padahal kekuatan manusia ini adalah karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuatan ini, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan ya kesempatan, Allah yang memberikan dorongan ya. Makanya ya ahlul jannah, penghuni surga itu mereka ketika masuk surga mereka mengatakan alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak bisa dapat hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah pada kami. Nah, orang kan bisa masuk surga kan karena beribadah, karena ada dorongan untuk beribadah. Dan dorongan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang sendiri yang melakukannya, tapi namanya hidayah kan dari Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah 17 kali dalam satu hari minimal. Dalam salat wajib kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim setiap hari 17 kali. Ini yang harus kita perhatikan, harus kita sadari. Ketika kita membaca takbir terus Allahu Akbar, Allah kita ini kecil, akhirnya kita mau tunduk kepada Allah, akhirnya kita bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu apa? Ada ghayatul adl wa ghayatul hubb, cinta yang luar biasa dan ketundukan yang luar biasa, kehinaan yang luar biasa, merasa kecil, merasa hina, merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa berdaya, merasa tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rasa ini kita pelihara, harus kita pelihara. Karena kalau tidak ada kita akan sombong, merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bisa melakukan segalanya. Makanya orang ketika dia sudah tidak merasa butuh Allah, dia tidak merasa kecil, dia keluar dari yang namanya bentuk peribadatan. Walaupun dia sholat, sholatnya tanpa makna, walaupun dia puasa, apalagi sholat ini ya, sholat ini kan penuh dengan bacaan-bacaan ketika kita bahas ya, dan panjang lebar. Insyaallah taala semoga Allah SWT berikan kesempatan kepada kita bisa mengkaji tentang makna bacaan sholat ini sampai selesai, dan kita nanti semoga bisa disaksikan oleh kaum muslimin dan banyak yang bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak sadar akan makna sholat, takbir saja dah. Kecil kita ini, lemah kita ini, tidak berdaya, kita nggak mampu. Tapi kok bisa orang baca takbir tapi kok dia masih merasa sombong tadi, masih merasa nggak butuh Allah tadi. Dia sholat, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk melakukan satu perintah, satu perbuatan di luar sholat, ini berat. Ya, secara nggak sadar dia sudah menganut sekularisme tadi. Yang penting saya sholat, yang penting saya melakukan ibadah ritual, walaupun tidak tahu maknanya, walaupun tidak tahu intinya, walaupun tidak masuk ke dalam hati, akhirnya sudah merasa cukup. Nah, ketika dia sholat, itu sholatnya tidak membuat dia makin tunduk kepada Allah, makin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah membuatnya ya, tidak ada maknanya. Jadi setelah dia sholat sampai selesai tidak ada tambah imannya, nggak merasa lebih cinta pada Allah, nggak merasa lebih takut pada Allah, nggak merasa lebih kecil, ya, tidak merasa lebih kecil daripada ketika sebelum sholat, tidak merasa lebih hina, ya, dibandingkan saat dia sebelum sholat. Padahal dia membaca takbir, padahal dia membaca Al-Fatihah. Nanti surat Al-Fatihah nanti kita bahas juga nanti insya Allah. Apalagi surat Al-Fatihah itu ketika ini semuanya adalah yang tentang kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita merasa kecil, merasa tidak mampu apa-apa. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Apalagi ketika kita membacakan ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Kita ini hina, kita ini kecil. Lah ini tidak dipahami, akhirnya tidak. Ya. Akhirnya tidak ada ibadah, hatinya tidak beribadah karena tidak tunduk dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini yang apa namanya harus kita pelihara. Kehinaan, ya, kehinaan ini harus kita pelihara dengan sholat, dengan takbir, dengan kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Makanya ada sebuah riwayat ya namanya tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bertanya kepada Adi ibn Hatim, ya. Ketika kita tahu ya makna takbirnya adalah Allah itu lebih paling besar daripada segalanya, maka takbir ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang maknanya dalam. Ini adalah kalimat langit ya, salah satu kalimat langit yang menghidupkan jiwa kita. Kita harus mengisi diri kita, mengisi jiwa kita dengan kalimat-kalimat dan kata-kata langit ya. Jangan kita isi hati kita dengan kata-kata bumi, kata-kata manusia ya. Ketika kata-kata langit ini tidak mengisi jiwa kita, maka yang masuk ke dalam jiwa kita adalah kata-kata ini tidak menghidupkan, kata-kata dari sama makhluk. Nah ini mengapa kita yang meninggalkan kata-kata langit, yaitu Al-Quran, bacaan-bacaan sholat, zikir ya. Makanya subhanallah, alhamdulillah ya, saya ulangi lagi mungkin pernah saya bahas ya, itu kata Rasulullah SAW ya, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah ini adalah memenuhi langit, memenuhi timbangan jadi berat, membuat timbangan amal menjadi berat. Nah, kalau maknanya ini biasa-biasa saja atau tidak ada maknanya, nggak mungkin itu ya bisa sampai tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah, alhamdulillah itu tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ini maknanya luar biasa. Nah ini makanya ya saya teruskan tadi, Nabi SAW berkata kepada Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim ini adalah seorang pemuka di kampungnya sana, di Toi sana. Dia adalah anaknya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini adalah orang yang termasyhur dengan pemurah, suka memberi, orang yang loman, yang karim. Itu di apa namanya, di masyhur dalam apa namanya pepatah Arab, artinya dalam lingkungan Arab bahwa dia adalah madrubul matsal fil karam, dijadikan permisalan. Jadi dia pemurah seperti Hatim ya, yudrub bihil matsal fil karam, untuk apa namanya sikap, sifat mulia, sifat pemberi, sifat pemurah luar biasa. Nah, punya anak namanya Adi. Nah, Adi ini ditawan oleh kaum muslimin, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Makanya Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, ma yufirruka an taqula la ilaha illallah. Apa yang buat kamu lari dari mengucapkan la ilaha illallah? Dalam riwayat dikatakan bahwa budak ini kemudian lari melarikan diri ya, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kamu lari dari mengatakan la ilaha illallah? Kan kalimat la ilaha illallah ini kan gampang, mudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa sih Pak, kamu kok susah banget ya kan ya? Kemudian kita bertanya-tanya, kenapa sih orang Mekah kok susah ngomong la ilaha illallah, selesai gitu loh. Ketika kaum musyrikin Mekah mengucapkan la ilaha illallah, selesai, sudah jadi Islam, selesai, tidak perlu berkonflik dengan Nabi SAW. Demi ya, bahasanya mungkin sekarang demi persatuan dan kesatuan ya, demi persatuan maslahat. Kalau bahasanya itu kalimatun sawa di penduduk Mekah, maka ya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak mau. Kenapa? Karena tahu maknanya. Tahu maknanya la ilaha illallah. Tahu apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah ini adalah saya harus mencintai Allah lebih dari segalanya, harus menyembah Allah lebih dari segalanya, dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang. Makanya mereka nggak mau, karena tahu maknanya. Dan ini ya kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang luar biasa. Ya berat ya. Mungkin sering kita mendengar hadis tentang Nabi Musa alaihissalam yang
meminta kepada Allah, diajarkan kalimat untuk berpikir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Musa alaihissalam, ya Allah, semua orang ngomong ini, saya ingin satu zikir yang khusus untuk saya, yang tidak diajarkan kepada yang lain, khusus untuk saya, yang lebih dari yang lain. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kalau seluruh langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala ditimbangkan dalam satu timbangan, satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah itu ditimbangkan yang lain, maka lebih berat la ilaha illallah. Kalimat yang luar biasa. Makanya kenapa kok Adi bin Hatim kok tidak sudah pasrah aja mencerah aja dah, biar enggak lama, biar enggak ada masalah, katakan la ilaha illallah. Lalu bahwa ta'alam min ilahin siwallah, apakah ada Tuhan yang layak dijadikan Tuhan selain Allah? Makanya kata la ilaha illallah ini harus dipahami dengan maknanya yang benar. Ketika dipahami dengan makna yang salah, jadi lucu. Ya, dipahami menurut logika wahdatul wujud, bahwa semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan itu Allah. Yang patung itu Allah, yang ini itu Allah, kan tahu. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang jadi ilah yang benar selain Allah Subhanahu wa taala.